Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, kita berjumpa kembali di channel saya Ardian Yuda Saputra dalam pembelajaran kali ini. Sudah siap untuk belajar ya? Pastikan kalian semua dalam keadaan yang bersih dan jangan lupa berdoa agar ilmu yang kita dapatkan nanti bisa membawa kebermanfaatan. Dalam pembelajaran sebelumnya telah kita bahas tentang sejarah pembentukan BPUPKI, yang mana BPUPKI adalah badan bentukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia karena Jepang terpuruk dalam perang melawan sekutu. Hari ini kita akan belajar tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Tentu anak-anak semua sudah kenal Pancasila ya sejak kecil dan juga telah melaksanakan nilai-nilainya sehari-hari. Tetapi ada yang sudah tahu belum bagaimana proses dirumuskannya sila-sila Pancasila tersebut? Jadi sila-sila Pancasila itu dirumuskan saat sidang BPUPKI. Berikut kita bahas tentang BPUPKI ya. BPUPKI kepanjangannya adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Karena dibentuk oleh Jepang, jadi ada nama Jepangnya ya, yaitu Dokuritsu Junbi Chosakai. Badan ini diumumkan akan didirikan pada 1 Maret 1945, yang kemudian diresmikan pada 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kemudian wakilnya ada 2 orang, yaitu Raden Panji Suroso yang merupakan orang Indonesia dan Ichibangase Yoshio yang merupakan orang Jepang. BPUPKI beranggotakan 69 orang yang terdiri dari 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Tugas dari BPUPKI adalah mempelajari, menyelidiki, dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI mengadakan 2 sidang resmi dan 1 sidang tidak resmi. Sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara. Sedangkan sidang kedua dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945 dengan agenda merumuskan Undang-Undang Dasar. Pada materi kali ini, secara khusus akan dibahas mengenai sidang yang pertama. Sidang pertama BPUPKI ini dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin, yang sekarang namanya adalah Gedung Pancasila di Jakarta. Terdapat 3 tokoh intelektual bangsa yang menyampaikan gagasannya dalam sidang pertama ini. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Pada 29 Mei 1945, 5 dasar negara disampaikan Mr. Muhammad Yamin melalui pidatonya, yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Kesejahteraan sosial. Selain itu, Mr. Muhammad Yamin juga menyampaikan usul secara tertulis, yang isinya adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, rumusan yang tertulis ini hampir mirip ya dengan Pancasila yang sekarang. Tokoh yang kedua adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo mendapat kesempatan menyampaikan gagasannya pada 31 Mei 1945. Dalam kesempatannya tersebut, beliau menekankan perlunya Indonesia dibangun di atas kebersamaan seluruh bangsa Indonesia tanpa membedakan suku, ras, golongan, dan pemisah lainnya. Berikut usulan dasar negara menurut Mr. Supomo. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Dan 5. Keadilan rakyat. Selanjutnya yang ketiga adalah Insinyur Soekarno yang menyampaikan pendapatnya pada 1 Juni 1945. Beliau mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka yang bunyinya sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian yang harus kalian ketahui bahwa Insinyur Soekarno menamai rumusannya tersebut dengan Pancasila atas petunjuk dari temannya seorang ahli bahasa.
bukan Pancadharma, karena Pancadharma artinya 5 kewajiban, sedangkan Pancasila artinya 5 dasar. Di sini Insinyur Soekarno juga mengungkapkan tentang keistimewaan angka 5. Mari kita saksikan cuplikan berikut. Dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangannya. Inikah Pancadharma? Bukan. Nama Pancadharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam 5 jumlahnya. Jari kita 5 setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi yang 5 bilangannya? Pandawa pun 5 orangnya. Sekarang banyaknya prinsip. Kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. 5 pula bilangannya. Namanya bukan Pancadharma. Tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar. Dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Dari sejarah tersebut, kemudian sekarang setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Namun perlu diingat ya, bahwa yang lahir adalah baru namanya saja, Pancasila. Sedangkan isinya belum lahir di tanggal 1 Juni. Berbagai usulan terkait dasar negara dari berbagai tokoh tersebut ternyata masih harus dibahas dan ditindaklanjuti lebih lanjut. Ketua BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang. Di sini kalian bisa menyebut dengan panitia 8 ya, yang keanggotaannya sebagai berikut. Panitia kecil yang berjumlah 8 orang ini tugasnya adalah mengumpulkan dan memeriksa usul-usul menyangkut beberapa masalah terkait Indonesia Merdeka, seperti usulan tentang Indonesia Merdeka selekas-lekasnya, usul mengenai dasar, usul mengenai warga negara, usul mengenai agama, keuangan, dan lain sebagainya. Setelah itu, ternyata dibentuk lagi sebuah panitia kecil yang kali ini anggotanya berjumlah 9 orang. Yang kemudian kita kenal sebagai Panitia 9, yang anggotanya sebagai berikut. Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, dan Mr. Ahmad Subarjo yang merupakan golongan kebangsaan. Kemudian ada Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Suyoso yang merupakan golongan Islam. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil melahirkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dinamai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Bunyi Piagam Jakarta ini hampir sama dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sekarang ini. Hanya saja di alinea keempat terdapat rumusan dasar negara yang bunyinya sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, di sini terdapat satu sila yang kemudian menuai kritikan, yaitu sila pertama. Kritikan tersebut datang dari wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah Indonesia Timur. Terhadap keberatan tersebut, para tokoh pendiri bangsa bermusyawarah agar Indonesia tidak terpecah belah. Hal ini membuktikan bahwa para pendiri bangsa senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan. Setelahnya, sila yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dan jadilah sila-sila Pancasila seperti yang kita kenal saat ini. Demikianlah pembahasan kita tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Di kesempatan berikutnya, kita akan bahas tentang proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.